Buat kalian mau tentang saham, ya, kalian coba aja siapa ya orang saham jagoan kalian, kita coba ajak podcast bareng untuk diskusi. Gue tuh udah cari segala macam cara untuk simpan energi gue ini. Gue cuman ketemu satu ujungnya, yaitu di Bitcoin. Mungkin kalian ada yang ketawa di sini, tapi kita lihat aja nanti 10 tahun lagi. Karena itu simple, ya. Infinity, ya, jumlah manusia yang bisa ciptakan energi dibagi dengan 21 juta koin. Fix supply-nya. Gue bisa pindahin kapanpun, kemanapun, dimanapun, tanpa energi gue terkuras satupun. Kalian mungkin ada yang akan ngomong, Lah kenapa kalau lu percaya banget sama Bitcoin, kalian lu gaji aja karyawan lu pakai Bitcoin? ngapain pertanyaannya? Bitcoin tuh gak akan pernah jadi currency. Ini banyak orang salah kaprah. Bitcoin itu bukan currency. Bitcoin itu adalah sebuah aset, seperti properti yang ada di digital. Kayak kalian nanya, kenapa nggak properti? Betul jawabannya, properti. Properti itu kena pajak setiap tahunnya, berapa persen? 100 tahun, hilang aset kalian. Cuma dari pajak. Betul, tapi kenapa nggak disewain? Depresiasi jawabannya. Energinya terkikis. Kos-kosan harus lu renovasi nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ketinggalan zaman, orang nggak mau tinggalin. Butuh energi keluar lagi dari sana untuk renovasi lagi. Gue gak akan pernah gaji karyawan gue dari Bitcoin. Ya gue tarik aja Bitcoin gue 1% jadi rupiah gitu. Rupiahnya gue gaji mereka. Kalau mereka percaya Bitcoin ya suruh beli sendiri aja. Mereka bukan anak kecil kok. Sama seperti gue mau transaksi di sini, gue mau bayar hotel, gue mau bayar mobil, gue mau beli McLaren. Ya gue cairin Bitcoin gue jadi rupiah, gue beli McLaren. Ngapain gue alay beli pakai Bitcoin kasih ke dia? Ya. Banyak orang kripto yang halu gitu. Mereka mikirnya mau transfer semua ke Bitcoin. Tak perlu. Bitcoin tuh hanyalah sarana aset gue untuk jaga energi tadi, bukan untuk transaksi. Gue gak butuh Bitcoin paling cepat. Gue gak butuh Bitcoin tuh bisa kayak Solana, kayak Ethereum. Gak perlu. Gue gak perlu dia keren-keren. Gak perlu canggih-canggih. Cukup simple ya. Ini gue dapat ide dari gue pernah buku. Gue baca, gue lupa ya. Kalian boleh cari sendiri. Jadi buat yang kalian pernah nonton Game of Thrones, itu yang tulis bukunya adalah George R.R. Martin. Gue pernah baca satu bukunya tentang superhero gitu. Jadi beda. Dia kan Game of Thrones ya. Game of Thrones dia pernah bikin buku tentang superhero. Bukunya ini menarik banget. Karena di dalam bukunya ya superhero ini beda. Dia ambil pemikiran lebih modern ya. Jadi kalau gue tanya kalian sekarang, superhero yang paling canggih itu siapa? Apakah yang tembak laser dari tangan, tembak laser dari mata, bisa terbang, bisa hilang? Jawabannya enggak. Bukan superhero yang punya offensive ability ya. Bukan superhero yang paling cepat larinya, walk in the flash gitu. Cukup satu, defensive ability. Ini superhero yang badannya itu nggak bisa hancur, nggak bisa mati. Selesai. Dia adalah superhero yang paling kuat. Ada yang terbang, ada yang tembak laser, mereka bisa mati. Ini orang ini tinggal ambil aja ya. Tinggal ambil machine gun, dia tembakin, dar semua. Yang terbang mati gitu. Yang laser mati. Kan dia lasernya nggak mempan. Dia mau coba baca otak, baca aja, gue tembak lu abis itu. Gitu. Tembakin aja semuanya. Gue ledakin aja bom nuklir gitu di kota ini, semuanya mati kecuali gue. Karena semuanya punya ofensif ya. Misalnya kenapa nggak taruh di Ethereum, kenapa nggak taruh di Solana lebih cepat? Mereka itu sama kayak yang tadi, terbang lari. Ya, lebih cepat dia memang. Tapi tembakin aja, ntar mereka mati sendiri. Lewat waktu mereka akan mati. Tapi yang nggak bisa mati itu apa? Adalah superhero yang paling kuat. Jadi fungsi gue taruh di sana adalah superhero tadi. Bitcoin itu nggak bisa mati. Gue bahkan nggak tahu. Gue coba cari cara matinya gimana. Gue udah riset semuanya. Kemungkinan Bitcoin mati itu apa? Nggak ada. Karena ada satu aja komputer gue kan running node nih. Komputer gue nyala. Komputer gue dong bisa secure semua networknya. Apalagi ditambah miner yang gede. Lu matiin satu tumbuh 1000. Kalau lu matiin gajah gitu yang gede, gampang. Tapi kalau lu matiin sebuah koloni semut yang gede, ya mungkin lu bisa siram air gitu semua mati gitu. Cuman kalau lu lihat kayak lebah gitu ya, koloni lu tembakin sesuatu susah mati banyak. Bitcoin itu kayak swarm dia. Semua node di dunia tuh terhubung. Dia bukan kayak gajah yang lu tembak mati gitu. Jadi gua rasa itu udah cukup aman. Gua taruh energi gua di cyberspace yang gak ada yang bisa sentuh, ditembokin sama energi. Itu bisa tahan menurut gua 100 tahun lagi. Gak perlu canggih-canggih. Dia nggak perlu bisa tembak laser, nggak perlu. Dia cuman cukup tahan selama 100 tahun buat misi gue ini untuk bikin edukasi yang gratis ke Indonesia tercapai. Jadi gue feel free. Kalau kalian mungkin merasa ada tempat untuk storing energi yang lebih baik dibanding Bitcoin, ya kalian mungkin bilang ada saham A yang bisa tahan 100 tahun, be my guess. Memang mungkin kalian memang bisa lebih cuan dari gue, nggak masalah. Tapi gue cuma mau tahan energi gue biar nggak tergerus tadi, biar nggak berdarah kayak George Washington. Penemuan Bitcoin itu menurut gue sama seperti penemuan api. Ketika api pertama kali datang ke manusia. Ini sebuah penemuan yang revolusioner. Dan menurut gua sejajar dengan penemuan api, penemuan gravitasi, penemuan Bitcoin. Kita juga nggak tahu pengembangannya ke depan seperti apa. Karena kalian tahu, zaman dulu roda itu udah lama adanya. Pottery itu udah lama ya, yang orang bikin itu. Udah lama. Butuh 1000 tahun untuk mereka sadar bahwa roda itu bisa dikesampingin. Akhirnya ditaruh di belakang kuda bisa untuk orang di belakangnya. Perlu 1000 tahun untuk roda itu dimiringin. Jadi kita nggak tahu, teknologi itu sangat unik. Ibaratnya kereta kuda tadi, itu selama beribu-ribu tahun kayak itu. Tapi dari kereta kuda, cuma perlu 200 tahun sampai jadi fighter jet kayak sekarang.
Itu namanya S-curve ya. Kalau Thomas Kuhn bilangnya itu scientific revolution S-curve ya. Nah menurut gua sama. Jadi namanya paradigm shift. Dimana zaman dulu itu lampu lu ada, masih bakar-bakar kayak gitu. Orang nggak mau ganti ke lampu. Sama. Orang akan mikir aset yang terbaik itu bukan Bitcoin. Orang akan cemooh. Kalian akan cemooh Bitcoin. Sama seperti dulu orang cemooh sebelum Wright bersaudara bikin pesawat. Mereka mekanik sepeda. Semua ilmuwan terhebat di dunia dicoba dibayar sama korporasi semua di dunia. Suruh bikin pesawat, nggak ada yang bisa. Tiba-tiba mekanik sepeda bikin pesawat terbang. Sebelum dikira orang gila lu mau coba terbang begini banyak kayak mati. Nggak usah bro. Nggak usah buang duit untuk bikin kayak burung. Nggak bisa. Sama kayak Bitcoin. Akan dicemooh sama semua ilmuwan, semua orang-orang pinter. Silahkan. Tapi nanti 100 tahun lagi kita bisa lihat siapa yang ketawa.